Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, setiap fitrah manusia pasti membenci dusta atau kebohongan dan perbuatan zalim. Dusta adalah salah satu akhlak yang sangat tercela. Bagi orang-orang yang gemar berdusta, itu merupakan pertanda bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan orang munafik yang gemar mengingkari janji. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dicintai Allah, ketika kita berbicara dusta, maka banyak sekali yang terngiang di otak kita. Tapi secara umum, dusta itu adalah ikhbaru syai' ala ghairi haqiqatih. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, itulah dia dusta. Nah, sahabat yang dicintai Allah, dusta ini luar biasa ternyata berdampak bagi mereka yang berdusta dengan perkataan, perbuatan, ataupun dengan isyarat. Karena dusta ini bisa bermacam-macam ya. Ada dusta dengan lisan. Ketika berucap sesuatu. Janji ya janji, ya ternyata tidak. Kamu datang ya, iya saya datang, ternyata tidak. Ini dusta, kecil tapi dusta. Atau dusta dengan isyarat mungkin. Dusta isyarat itu apa? Kamu ambil tidak? Nah, dia tidak mengucap, tapi isyaratnya. Ada isyarat geleng, ada isyarat tunduk kepala. Ini termasuk bahagian dusta dengan isyarat. Atau dusta dengan perbuatan. Sahabat yang dicintai Allah, terkadang banyak dari kita ini yang tidak sadar berkaitan dengan masalah bahaya dusta. Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah engkau aku beritahu tentang perbuatan dosa yang paling besar? Bahkan sampai 3 kali Nabi nyebut. Sahabat tetap menjawab, iya wahai Nabi, iya wahai Nabi. Yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua uququl walidain, dia durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga qauluz zur, perkataan dusta. Ya Allah, dia sebanding dengan syirik, durhaka sama orang tua, dan yang ketiga ini perkataan dusta. Apalagi dalam surah Ghafir ayat 28 Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka-mereka itu yang berlebih-lebihan dalam dosa. Jadi ternyata dosa itu menutup pintu hidayah, sahabat. Jadi wajar kalau orang itu yang menghiasi hari-harinya dengan dosa, hanya sekedar sholat khusyuk saja susah, hanya sekedar ikhlas sedekah saja susah, hanya sekedar ingin mudah bakti kepada orang tua saja susah. Kenapa? Karena dia sengaja memberikan benteng antara dirinya dengan hidayah itu melalui dosanya. Nah, ini hati-hati, jangan dikira kita ngomong selesai begitu saja atau bisa dengan mudah dengan istighfar selesai. Hati-hati, dampaknya ini yang perlu kita waspadai dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan qutilal kharrasun, bahwa nanti akan ada orang yang mendapatkan celaka dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka-mereka yang senantiasa berdusta. Masya Allah, orang berdusta ternyata mendapat laknat. Wailun lil mukadzibin, sungguh merugi orang yang, atau neraka wail bagi mereka yang membiasakan dirinya untuk berdusta. Kepastian dari Allah untuk bisa mendapatkan neraka bagi mereka yang berdusta. Jadi ada orang yang pasti masuk ke dalam surga, tapi ada orang juga yang mendapatkan kepastian untuk bisa masuk ke dalam neraka. Salah satunya siapa? Mereka-mereka yang membiasakan lisannya ini untuk berdusta. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW memberikan cap buat mereka yang berdusta itu dengan stempel munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nabi SAW menegaskan ayatul munafik salah. Ada 3 ayat munafik itu. Salah satunya adalah idza hadatsa kadzab. Kalau dia itu berkata, maka dia bohong dengan perkataannya. Wow, luar biasa. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah hadis Nabi SAW ketika mengatakan iyyakumul kadzib. Hati-hati kalian dengan bohong. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur, karena bohong itu akan membawa orang kepada perbuatan buruk. Orang yang senantiasa bohong pasti buruk, senantiasa bohong pasti perbuatannya buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan orang yang berbuat buruk itu akan mudah sekali masuk ke dalam neraka. Ujung-ujungnya udah jelas. Dan orang yang senantiasa menghiasi lisannya dengan dusta, hatta yuktab indallahi kadzaban, sehingga dia dikenal di sisi Allah sebagai pendusta. Nauzubillahi min dzalik.
Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari dusta, sehingga Allah cegah dari berbagai keburukan yang ditimbulkan dari dusta. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, dusta dapat merugikan diri sendiri, bahkan masyarakat pada umumnya. Dusta juga dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan di dunia. Oleh karena itu, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk menghindari dan menjauhi sifat dusta, karena dusta dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Dan jauhkanlah dirimu dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu membawa kecurangan, dan kecurangan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dicintai Allah, dusta merupakan salah satu sifat kekufuran, dan dusta merupakan penyakit hati dan sangat berbahaya. Adapun beberapa bahaya dusta diantaranya adalah: pertama, dusta merupakan dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 28. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas, lagi pendusta. 2. Dusta merupakan penyebab masuk ke neraka. Tidaklah seseorang berdusta kecuali akan menyeretnya kepada kejahatan dan dosa setelahnya. 3. Orang yang gemar berdusta dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. 4. Dusta merupakan salah satu sifat orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 105. Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. 5. Dusta merupakan salah satu tanda orang munafik. Sahabat yang dicintai Allah, berbicara tentang dusta, terbetik dalam pikiran kita bahwa dusta ini adalah haram mutlak. Dan itulah yang benar. Karena Nabi SAW sudah mengatakan ketika ada beberapa sahabat yang bertanya, "Man najah?" Apa itu yang disebut dengan sebuah kesuksesan, wahai Nabi? Maka salah satu yang disampaikan oleh Nabi di sini adalah amlik alaika lisanak. Engkau hendaknya mampu menjaga lisanmu. Menjaga lisan di sini dari apa? Menjaga lisan dari dusta. Menjaga lisan dari bohong, gitu ya. Nah, jadi sepakat seluruhnya bahwa namanya dusta itu adalah bohong, bahkan dusta itu adalah dosa besar, bahkan kategorinya itu sama dengan dosa yang diantara dosa-dosa besar yang lain gitu. Artinya ini haram. Selanjutnya, apakah ada bohong yang diperbolehkan atau dusta yang diperbolehkan? Memang dalam hadis yang diriwayatkan dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ada satu hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu memberikan keringanan dusta pada 3 perkara. Yang pertama adalah suami istri, yang kedua adalah dalam peperangan, dan yang ketiga adalah untuk mendamaikan seseorang. Tapi kita perlu telaah lebih dalam ini. Ini tidak mutlak begitu. Oh, artinya boleh dong suami bohong dengan istri. Tidak, bukan seperti itu. Ini adalah bohong yang mendatangkan cinta tanpa kerugian. Nah, bahasanya lah gitulah ya. Nah, contoh misalkan kita lagi makan, rasanya sih mungkin agak sedikit kurang, tapi ya, nggak ada manfaatnya juga kalau kita bilang ini kurang apa segala macamnya. Sudah, sampaikan saja bahwa seolah-olah tidak ada yang kurang. Dan tidak ada yang dirugikan dari itu, bahkan bisa menambah mawaddah. Itu sesuatu yang dibolehkan. Yang kedua dalam peperangan, taktik ini. Nah, namanya perang kan pasti ada taktik. Ketika musuh tanya, "Di mana teman-temanmu?" Kita tunjuk di sana. Oh, dengan alasan kita tidak boleh berdusta. Oh, bukan. Boleh. Karena namanya peperangan ini adalah taktik strategi. Atau yang ketiga, mendamaikan orang yang mungkin berkelahi ya. Tapi ini bukan dusta yang murni dusta juga, ini hanya tauriah saja bahasanya. Seolah dalam kalimat itu dusta, tapi pada hakikatnya bukan dusta. Bagaimana bentuknya? Contoh misalkan ada fulan dengan fulan bertengkar. Lalu kita bilang, "Kenapa kamu harus bertengkar? Fulan itu baik, dia selalu doakan kamu loh. Saya dengar sendiri dengan telinga saya dia doa supaya kamu itu diampuni oleh Allah." Oh gitu. "Ah, masa iya?" Nah, akhirnya timbullah mawaddah. Kenapa saya bilang tauriah atau tidak murni doa, tidak murni dosa atau tidak murni bohong? Karena setiap mukmin kan berdoa untuk sahabatnya ya, dalam doa keseharian ya. Ketika minta Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minati, Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Ini kan doa, termasuk yang dia musuhi mungkin itu juga mukmin dan mukminat. Maka dalam rangka untuk menyatukan mereka, itu sesuatu yang diperbolehkan.
Nah, terbatas ini saja, jangan dilebih-lebihkan lagi. Ada orang bilang, kalau bohong untuk kebaikan gimana? Kebaikan siapa? Kalau kebaikan dirinya itu namanya bukan kebaikan. Apalagi demi kebaikan diri dan memberikan dampak kepada yang lain. Nauzubillah min dzalik. Inilah dia inti daripada dosa. Nah, termasuk juga hal-hal kecil sahabat, bohong dalam canda. Nah, ini hati-hati, ini tetap tidak diperbolehkan. Jangan, kalau ingin bikin candaan jangan bohong. Kenapa harus candaan dengan dosa? Orang untuk anak-anak saja tidak boleh gitu. Ayo datang kemari nak, saya kasih. Ternyata nggak kita kasih. Hati-hati dengan itu. Ya. Dan termasuk salah satunya juga ketika berdagang nih, seperti yang di belakang saya ini kan ada orang dagang ini kadang-kadang mudah sekali orang tertarik dengan dosa ya. Gimana caranya? Misalkan dia ini bagus nggak? Bagus ini asli. Hati-hati. Itu yang bisa membuat kita untuk tercebur di neraka yang paling dalam. Mudah-mudahan dalam keseharian kita termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah untuk tidak berdusta dalam kondisi apapun. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, orang yang berdusta selalu pintar menyembunyikan kebohongannya, tetapi tidak untuk Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu dari segala isi hati manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berdusta. Sahabat yang dicintai Allah, jujur itu adalah sebuah akhlak mulia yang dijunjung tinggi oleh Islam dan seluruh umat manusia ya. Jadi bukan hanya Islam saja sebenarnya. Islam mengukuhkan itu. Maka tidak heran ketika Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Artinya ini perintah untuk berkata jujur. Berkata jujur, kalau tidak mampu diam saja daripada dusta. Bahkan Nabi SAW menegaskan kepada para sahabatnya, "Man yadman li," barang siapa yang mampu memberikan jaminan kepadaku. Jaminan apa? Ma baina lihyaihi. Apa yang terdapat di antara dua janggutnya ini ya, kumis dan janggut. Wa ma baina fakhidaihi atau ma baina rijlaihi, di antara dua kakinya, adman lahul jannah, maka aku akan memberikan jaminan kepada dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah ketika orang itu mampu menjaga apa? Lisannya ini, maka mendapatkan jaminan untuk masuk dalam surga. Maka tidak ada kata lain bagi kita sebagai seorang manusia muslim, ketika Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia, tidak keluar dari ucapan kita kecuali ucapan-ucapan yang jujur. Kenapa sahabat? Karena bohong ini bukan perkara ringan sahabat ya. Ada seorang yang mengaku menjadi nabi, di situ disebut dengan gelar kadzab, pembohong. Musailamah al-kadzab. Musailamah sang pembohong. Artinya pembohong ini ngeri ya, dan itu diperangi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kebohongannya itu tadi. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia kebohongan, bohong mengaku menjadi nabi. Itu yang diperangi oleh Nabi SAW. Ada sebuah hadis sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika itu. Ada riwayat yang mengatakan ketika Nabi Isra Mi'raj, tapi ada riwayat yang mengatakan ketika beliau sedang diam, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang menceritakan tentang azab ini. Bagaimana azabnya? Beliau ditunjukkan kepada orang yang tiba-tiba dimasukkan seperti benda panjang tajam ditusuk ke mulutnya, lalu ditarik sampai ke tungku belakang, dirobek sampai ke tungku belakang. Lalu ini mengikut matanya sampai ke tungku belakang dan lehernya sampai ke tungku belakang. Nabi ngeri melihat azab itu, lalu bertanya kepada malaikat yang membawa, "Ini azab diberikan kepada siapa wahai malaikat?" Maka malaikat itu mengatakan, "Ini azab diberikan kepada mereka-mereka yang menghiasi hari-harinya dengan dusta." Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bersama. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, sifat bohong justru akan membawa kecemasan dalam kehidupan. Karena itu, betapa pentingnya kita harus memiliki sifat jujur dalam berbagai hal. Orang yang jujur termasuk orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikumpulkan bersama para nabi serta orang-orang soleh di dalam surga. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dikumpulkan di dalam surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh.
Wajib bagi kita mengajarkan sifat jujur dan wajib bagi kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin dari bahaya dusta di dunia dan akhirat. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala perbuatan dosa yang kita perbuat. Walaupun perbuatan dusta dapat disembunyikan, niscaya suatu saat nanti akan ketahuan juga. Tak ada kedustaan yang abadi, semuanya akan terungkap. Perbuatan dusta mau tidak mau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada pendusta yang lolos dari pertanggungjawabannya. Untuk itu, kita perlu menghindari sifat-sifat dusta yang tercela ini. Sahabat yang dicintai Allah, melihat kurma di pasar kurma ya dengan jamaah-jamaah NRA. Ini kita mau melihat, dia tawari saya ajwa ya. Saya tanya, bagus nggak ajwanya? Dia bilang bagus, dan memang ini bagus ya. Nah ini hati-hati. Tadi kita udah bilang bahwa pedagang itu relatif rentan dengan dusta ya. Tetapi bagi mereka yang mampu berdagang dengan jujur, maka nanti dia di sana, di akhirat maksudnya, bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Masya Allah, satu keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan pada mereka yang berdagang dan jujur. Nah, bagaimana sekarang tipsnya untuk supaya kita ini tidak berdusta gitu? Yang pertama yang perlu kita tahu adalah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu untuk takut kepada Allah dengan takut yang benar, maka insya Allah kita akan takut untuk berdusta, karena kita merasa bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, ya, selalu mengawasi kita, kanan kiri kita, bahkan ada malaikat yang akan terus mencatat amal ibadah kita, selalu diawasi dan diperhatikan. Maka ketika kita ingin berdusta, kita langsung takut karena kita merasa kita tidak sendirian. Yang kedua, takut akan hukum yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang berdusta. Tadi kita sudah bicara tentang buruknya dampak dosa dan beratnya hukuman bagi mereka yang berdosa atau berdusta dari dosa dusta yang mereka ucapkan. Maka ketika kita tahu mengerikannya seperti itu, kita saja tidak berani untuk melanggar peraturan di dunia karena takut dipenjara mungkin, atau karena takut kita ini kena denda mungkin. Itu baru dunia. Karena apa? Karena kita tahu. Nah sekarang bagaimana dengan akhirat yang kalau kita tahu, pasti insya Allah kita akan menahan hati supaya tidak mau melakukan perbuatan dusta tersebut. Nah yang berikutnya juga kita harus tahu keutamaan dari jujur, lawannya dusta. Ternyata jujur itu memudahkan orang untuk bisa melakukan perbuatan baik, mudah untuk melakukan amal soleh, hidupnya tenang. Maka insya Allah ketika dia mampu untuk memahami tentang keutamaan dari jujur tersebut, dia akan selalu menjaga hati supaya dia tetap jujur dan tidak berdusta. Dan kita ketahui bahwa dusta ini dampaknya buruk sekali untuk masyarakat. Tidak dapat kepercayaan ketika dia berdusta, memecah belah di antara orang yang mungkin dia berdusta dengannya, putusnya silaturahmi, ditambah dengan keburukan-keburukan ini ketika dia ingat, maka insya Allah itu akan menahan hatinya untuk tidak berdusta. Lalu jaga lisan. Biasakan diri untuk senantiasa jujur walaupun berat. Karena terkadang-kadang dusta ini ketika dalam keadaan terpojok, takut mendapatkan hukuman sehingga kita tidak menanamkan jiwa tanggung jawab dalam hati kita. Akhirnya apa? Mudah untuk berdusta. Ini karena dia tidak mampu menjaga lisan. Jaga lisan. Katakan yang benar walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Benar walaupun itu pahit. Insya Allah akan lebih memberikan ketenangan dalam hati. Terakhir, tolong cari sahabat-sahabat, lingkungan dan teman-teman yang mampu untuk mendukung kita untuk tetap menjadi orang yang jujur. Insya Allah kalau teman-teman kita itu teman-teman yang jujur, maka kita akan terus termotivasi dan terus diingatkan ketika ada perbuatan dusta yang ingin kita kerjakan. Mudah-mudahan tips singkat ini mampu untuk membuat kita menjaga diri dari neraka Allah karena perbuatan dusta. Dan inilah poros surga. Beberapa cara agar kita bisa menghindari sifat dusta atau bohong. Di antaranya, memiliki keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi kita, membiasakan berkata jujur, mengurangi bicara yang tidak perlu, dan tidak lupa menghindari sifat dendam dan iri hati. Dan hati-hati dengan bohong. Innal kadzib yujanibul iman. Sahabat yang dicintai Allah,
berhati-hatilah terhadap sifat berdusta, karena dusta bisa berakibat timbulnya fitnah yang besar. Jika kita mampu menghindari sifat dusta yang tercela, insya Allah kita akan selamat dunia maupun akhirat, terhormat di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Oleh karena itu, biasakanlah bersikap jujur, baik dalam lisan maupun perbuatan. Sahabat yang dicinta Allah, ini ada pertanyaan nih berkaitan dengan materi kita hari ini, dusta. Dari Gusri, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang terdekat kita yang selalu bohong terhadap kita? Padahal kita sudah berusaha jujur terhadapnya. Haruskah kita meninggalkannya? Terima kasih Ustadz, Masya Allah. Orang terdekat, ini bisa keluarga, bisa teman, yang selalu dan senantiasa bohong, ya. Dekat kita ngomong bohong, padahal kita udah berusaha untuk jujur, tapi dia tetap bohong. Apakah kita harus menjauhinya? Kalimatnya saya akan fokus pada jawaban apakah kita harus menjauhinya. Saya jawab, ya kalau harus sih tidak ya. Coba kita jadikan itu sebagai sarana kita untuk berdakwah. Nasihati dia dengan baik. Siapa tahu dengan nasihat kita, dia mampu untuk berubah. Yang biasa dusta jadi berperilaku jujur. Yang kedua, hiasi sepertiga malam kita dengan banyak mendoakan dia. Ya Rob, dia orang terdekat saya begitu sayang dan cinta kepadanya. Tapi ada satu perilaku yang buruk pada dirinya, sering berdusta. Hilangkan penyakit ini dari dirinya dan kuatkan dia untuk bisa senantiasa jujur dalam perkataannya. Luar biasa. Ini tanda cinta kita kepada beliau. Apalagi tadi disebutkan ini adalah orang terdekat. Jadi kalau bisa teruslah berjuang, jadikan dia sebagai sarana kita untuk berdakwah dan mendapatkan kebaikan dari doa-doa kita. Sebagai penutup, sahabat yang dicintai Allah, marilah dalam sisa hidup kita ini kita sama-sama tekad dan azam untuk mampu menghiasi akhir hayat ini dengan kejujuran. Karena kejujuranlah yang mampu membawa kita ke syurga. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Jujur bawa kepada kebaikan dan kebaikan bawa kepada syurga. Dan hati-hati dengan bohong. Innal kadzib yujanibul iman. Karena kadib itu bohong itu mampu menjauhkan diri kita dari keimanan. Wal'iyadzubillah. Semoga dengan kejujuran kita mampu mendapatkan dan menghiasi kehidupan kita dengan kebaikan. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.